Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan dongeng yang lain dari Kak Bimo tentang seorang anak kecil yang pagi itu naik sepeda. Wajahnya tampak pucat, kemudian sebenarnya badannya lemas, tetapi ia harus ke rumah omnya yang berprofesi sebagai seorang dokter. Anak ini bernama Imas, kemudian datang ke tempat praktek omnya yang jadi seorang dokter tadi. Wah. Permisi, Om, Imas datang. Kemudian pintu dibuka. Dokternya mendengar, "Kamu Imas, ada apa?" Om, aku sakit. "Sakit apa Mas?" Sudah 5 hari ke belakang terus. "Maksudnya?" Ke toilet. "Oh, sakit perut, Iya, diare." iya Om. Aku nggak tahan lagi. "Kenapa nggak kemarin-kemarin ke tempat Om?" Kemudian Imas duduk. Dokter yang bernama Dokter Cipto itu meletakkan stetoskop, diletakkan di dadanya si Imas. Ia dengarkan detak jantungnya. Ia lihat kelopak matanya dengan senter, dibuka mulutnya. Kenapa Om? Tidak apa-apa, sepertinya tidak bermasalah ya. Sakit flu dan diare biasa. Kamu nanti minum obat ini ya. Iya Om, terima kasih. Om, Imas penasaran. Kenapa? Di antara keluarga Eyang, Om orang yang paling pintar sekali. Kenapa Om? Oh iya, semua orang punya cita-cita. Sambil dielus kepalanya, Imas, Jelaskan dong Om, ceritakan bagaimana caranya bisa pintar. banyak baca buku, hidup kita maju. Jangan rela menjadi orang yang tertinggal, miskin, terbelakang. Harus diubah melalui pintunya ilmu. Nah, karena Om suka dengan dunia kesehatan dan ingin jadi dokter sejak kecil, akhirnya terwujud. Nah, Gitu. Terima kasih Om. kau pengen jadi apa? Aku pengen jadi rektor. Oh, itu harus pintar lagi, berlipat ganda daripada yang lainnya. Selain ilmu juga ilmu mengelola sebuah perguruan tinggi. Saya restui, saya doakan semoga kamu sukses Imas ya. Terima kasih Om. Kemudian ia pulang dengan senyum serta doa semoga cita-citanya terkabul. Om Cipto kedatangan tamu lagi, seorang kakek-kakek. Dokter, anybody home? Gaul sekali kakeknya. "Dokter, aku mau periksa." Dibukakan pintunya, kakek yang namanya Mbah Badri itu. Kemudian duduk. "Kenapa kek?" Ditanya dan diperiksa. "Ini punggungku sakit sekali. Rasanya kok susah buat bergerak ke kiri atau ke kanan. Dari bawah sampai atas." Dilihat punggungnya, diurut sebentar, kemudian "Kenapa? Kenapa kek?" "Sakit. Sudah dibilang kalau tidur pakai alas, jangan di bawah. Sejak muda suka tidur di bawah. Dingin rasanya, apalagi sekarang makin panas kan. Tapi ya jaga kesehatan kek. Badannya sudah semakin rapuh. Usia kakek sudah di atas 60. Iya ya. Kalau nuruti senang sih ya, maunya senang dan enak. Nah, justru itu seringkali buat kita jadi terlena jaga kesehatan. Aku sangat suka dengan kamu. Nah, aku heran kenapa kamu nggak pungut biaya dari aku. Ya, saya tahu kapan harus pungut biaya dan kapan tidak, kek. Lagi pula saya juga punya usaha lain yang bisa mendukung usaha saya untuk turut menyehatkan masyarakat. Alhamdulillah, syukur, puji Tuhan. Punya tetangga yang sebaik kamu.
akan kuceritakan pada orang-orang lain ya. Sudah kayak aku tidak mencari popularitas, disanjung orang tidak penting. Yang penting Tuhan senang dengan apa yang aku lakukan. Udah masih muda tapi ilmu dan kebijaksanaannya luar biasa. Selamat tinggal, assalamualaikum. Kakeknya mendapatkan obat gosok, ya pulang ke rumah. Tetapi adik-adik semuanya, di seberang jalan, Dokter Cipto ini memiliki tetangga, seorang dokter juga. Sama-sama pandai, sama-sama muda, sama-sama mendapatkan beasiswa, sama-sama mendapatkan banyak penghargaan atas karya ilmiahnya ya. Tetapi dokter ini namanya Dokter Jehan tidak seperti Dokter Cipto akhlak kepribadiannya. Kalau Dokter Cipto suka berbagi, menolong yang lemah, kemudian mencita-citakan masyarakat yang sejahtera. Kalau Dokter Jehan nih, dia ingin mendapatkan kekayaan saja. Ilmu yang ia dapatkan dengan cara yang susah payah itu dan biaya sangat besar, ia inginkan kembali dalam wujud kekayaan dan jabatan yang sangat tinggi. Sampai suatu ketika sekelompok penjahat yang menginginkan menguasai dunia ini mendatangi dirinya. Mereka memesan sebuah senjata baru. Senjata biologis namanya. Karena dokter ini juga ahli tentang virus, kemudian dia mencari cara membuat sebuah obat, sebuah senjata yang terbuat dari makhluk-makhluk kecil. Apakah itu bakteri, virus, kuman, dan lain-lainnya untuk kejahatan kemanusiaan. Makanya duitnya besar. Kenapa? Dibiayai penjahat. Penjahat dunia lagi. Ia mendapatkan kekayaan banyak. Transfer uang di rekeningnya banyak terus. Ia serahkan senjata. Kadang kuman, kadang bibit penyakit, kadang virus. Nah rupanya teman-teman, dokter ini suka dengan kemewahan, suka dengan kehebatan materi lainnya. Sehingga satu hari apa yang ia lakukan diketahui oleh aparat keamanan negara. Satu hari rumahnya dikepung oleh para polisi. Dokter Jehan, menyerahlah, engkau telah kami kepung. Kau telah banyak buat kerusakan di kawasan kita dan negeri yang lainnya. Ia mencoba lari, adik-adik. Kemudian dikejar. Dengan kepandiannya, ia telah memiliki peta jalan pelarian menuju luar kota. Polisi mengejar dengan berlari, dengan mobil patroli, dengan sepeda motor, tapi tidak ditemukan. Kenapa? Dia sudah punya rute untuk menyelamatkan diri ketika ada pengejaran dari polisi, ada penggerbekan. Pinter, pandai, tapi pinterannya digunakan buat jahat. Bahaya. Makin pinter, makin jahat, bahaya. Kerusakannya besar bagi masyarakat luas. Nah, akhirnya ketika ia sudah melewati sebuah kebun, tampak ada helikopter dengan lampu yang menyorot ke arah bawah mencari buruan penjahat yang lari tadi. Kemudian ada tembakan peringatan. Helikopter melalui talkie-nya diberitahukan bahwa sasaran penjahat Dokter Jehan ada di sebuah kebun itu. Dikepulah kebun tadi. Kemudian karena tidak menyerah setelah 3 kali peringatan, terpaksa ditembak, kakinya terjatuh. Dan hari berikutnya tersiarlah di televisi, di koran, di internet ada seorang dokter lulusan terbaik sebuah perguruan tinggi kemudian tertangkap karena mensuplai senjata pemusnah massal. Pada hari yang sama, di koran yang sama, di TV yang sama, ada sebuah peristiwa seorang dokter yang mendapatkan penghargaan dari presiden atas jasa-jasa kemanusiaan sosialnya kepada masyarakat. Yaitu membuat gerakan mensehatkan masyarakat, mensejahterakan negara.
satu profesi yang sama, tapi satu untuk didedikasikan kepada kemajuan masyarakat, yang satu hanya untuk menuruti egoisme dan kesenangan diri sendiri. Pilih mana? Sehat atau sakit? Pinter atau bodoh? Kaya atau miskin? Itu pilihan kita. Yang penting adalah kita menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara sebenar-benarnya. Semoga kalian sukses, dunia akhirat tercapai cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng omah wae yo, nganti tekan ilang virusé.